Baik, kita akan ke barista modern brewing. Jadi metode minuman itu ada dua, modern dan manual. Oke, jadi intinya kita harus paham kelas kita yang kita bidik dulu. Contoh kopi saset modal 1.000, kita jual 3.000. Moka pot ini kelas ekonomi ke bawah ya. Moka pot kita beli 2.000, kita jual kopinya. Ini jual kopi loh ya, 5.000, bukan jual alatnya. Espresso modal 500.000, kita jual 600.000. Bellman agak mahal 1,5, jual 8.000. Rockpresso lebih mahal lagi, 3 juta 10.000. Nah ini kategori kelas ekonomi bawah. Jadi minuman di bawah 10.000 itu kelas bawah. Ya kelas warung kopi, kedai kopi, non permanen, kedai kopi portable dan lain-lain. Lalu naik ke kelas menengah, semi pro, beli 4 juta, kita jual kopinya 15.000. Beli mesin pro single 30 juta, kita jual 20.000. Nah, ini sudah kelas ekonomi menengah. Lalu yang kelas atas ya mesin pro double, beli 60 juta mesinnya, kopinya kita jual 30.000. Jadi intinya adalah semakin bagus alat kita, ya semakin mahal belinya kita, investasi kita. Dan juga semakin mahal harga yang kita jual, tapi tergantung kelasnya, kemampuan masyarakatnya, dan juga kemampuan kita sendiri. Jangan sampai kita hanya sebagai gengsi, saya mau beli mesin double bro, ternyata dia bukanya di pinggiran dan masyarakat hanya mampu beli kopi di bawah 10.000, ya rugi, gak laku. Jadi harus sesuaikan dengan kemampuan masyarakat di sana, segmentasi pasarnya di sana seperti apa. Oke. Modern brew berarti kembali ke metode. Kita harus pahami mesin itu ada dua, alat itu ada dua, modern dan manual. Nah, ingat ya, modern itu lebih ke pengembangan zaman now, manual itu sejarahnya, sejarah adanya mesin. Sama kayak pesawat, sama kayak motor. Sebelum ada motor adalah sepeda. Sepeda kita kayu, sekarang ada sepeda listrik, lalu motor. Ya sama, mesin itu juga, alat itu juga mempunyai regenerasi. Dan jangan sampai kita itu ya tadi mesin, jangan samakan ya mesin itu yang satu dengan yang satu. Jadi intinya mesin itu punya spek masing-masing beda dan itu mempunyai kekuatan. Modern kita akan dari manual dulu aja. Oke, manual dibagi dua, manual klasik dan manual modern. Manual klasik ya sama kayak kita masih pakai tangan, sama kayak sepeda ontel, masih pakai kaki untuk berjalan. Di sini ada kelas mesin roasting, ada mesin kopi, grinder dan blender. Nah, kalau roasting ya manual klasik itu pakai sangrai wajan. Pengembangannya dikasih apa? Nah, manual modern itu bagi dua, ada yang otomatis, manual otomatis sudah pakai tangan tapi dia enak. Mungkin dikatakan kalau sepeda itu ya sepeda listrik lah. Tapi kalau baterainya habis ya masih pakai kaki. Lalu manual mesin itu sudah mesin, ya sepeda listrik ya tanpa ada pedalnya. Lalu mesin modern itu juga ada dua, ada yang KW atau semi pro, ada yang pro original. Nah, kenapa ada semi pro KW-nya? Ya sama lah. Sebuah merek brand terkenal, tas Gucci ada KW-nya juga. Sebuah mobil juga ada KW-nya. Sebuah motor juga ada KW-nya. Ya karena dalam artian semi pro ini ya mungkin lebih murah harganya, tapi kualitasnya nggak bagus sih, kualitasnya di bawah. Tapi kalau original ini ya orinya lah. Jadi mesin roasting KW-nya ya mungkin mesin roasting lokal lah. Tapi kalau mesin roasting yang bagus ya bisa merek Topper atau Probet. Nah seperti itu. Lalu mesin kopi yang bagus, nah, yang awal ya itu manual brew kayak Sipon, Mokapot, Vietnam Drip. Jadi sebelum ada mesin kopi itu mereka para barista itu pakai itu. Lalu Rockpresso, lalu pengembangannya pakai DeLonghi, lalu Promek. Lalu grinder kopi ya mulai dari ditumbuk manual zaman dulu, lalu pakai penggiling, pakai mata pisau, lalu ada Vomek, ya grinder Latina atau grinder untuk manual brew ya, lalu compact.
Lalu blender sendiri ada shaker, ada blender manual, ada blender semi pro Philip, dan ada juga Getra. Dan di sini saya menyebutkan merek karena ya bukan berarti menunjukkan merek, tapi kembali lagi ke kualitas. Nah, intinya kembali lagi ke kualitas. Nah, jadi kuncinya adalah sebenarnya di masalah speknya ya. Kalau di cara mesin roasting itu di atas 250 itu udah ori, udah benar-benar asli. Tapi kalau di bawah 250 ya masih semi pro. Lalu mesin kopi juga kalau di atas 100 derajat Celcius ya sudah ori, kalau di bawah 100 derajat Celcius ya paling semi pro. Karena 100 derajat Celcius pun bisa membuat 100 cup per hari. Kalau di bawah itu ya hanya 40 cup per hari. Kalau raw presso ya paling hanya 20 cup, 10 cup. Kalau 40 cup per hari, wah rusak nanti es raw pressonya. Lalu untuk grinder ya dia paling extra fine, paling halus. Dia pakai conical brushnya. Kalau Vomac ya dia pakai brush ya, green brush atau blade. Jadi kurang halus lah, fine, halus. Kalau ini sangat halus, bisa sampai semen jadi bedak ya halusnya. Kalau ini halusnya kayak pasir. Kalau ini ya halusnya kayak kerikil. Lalu green blender juga sama ya, blender yang pro ya kayak Margetra, Hamilton, harganya di atas 4 juta. Dia bisa membuat minuman itu sampai jadi es krim ya, sampai benar-benar frozen, sampai benar-benar keras. Kalau Philip ya paling hanya es keras saja, hanya serut. Lalu blender manual, kalau shaker ya fungsinya hanya mencampur minuman biasa aja. Dari harga ya pastinya pro itu sangat mahal, semi pro ya mahal, manual sedang, manual klasik murah. Jadi kuncinya sebenarnya di alat sih. Kita mau investasi tergantung budget kita mau seperti apa biddingnya, segmentasi pasar kita. Bukan berarti kita mau buka usaha terus saingan dengan yang barangnya mahal-mahal, bukan seperti itu. Karena itu mereka sudah ada pasarnya sendiri-sendiri. PKL kok masih rame, yang jual mahal juga masih rame. Ya itu kembali ke pasar, karena manusia itu kan sifat alami ya, dia bosan. Jadi kita harus cari pelanggan tetap supaya supaya kita itu nggak mengalami kebosanan. Oke, sekarang kita ke mesin kopi. Jadi kalau kita sudah ada gambaran ya, mesin kopi ada 3, espresso, coffee maker, vending. Jadi kalau vending ini biasanya di Indomaret Plus, Circle K dan lain-lain. Jadi kita tinggalkan cappuccino, coffee latte, Milo ya Milo. Lalu coffee maker ini membuat kopi yang otomatis di hotel-hotel. Jadi kita buat black coffee. Lalu kalau espresso ini membuat kopi kental. Kalau coffee maker membuat black coffee, americano atau kopi encer. Kalau mesin espresso membuat kopi kental. Lalu ada mesin espresso dibagi 4 ya. Manual, semi otomatis, otomatis sama otomatis. Kalau manual mesin itu dia sudah pakai piston atau knob. Jadi dia itu hanya power aja di sini. Jadi dia itu pakai piston. Kendalanya apa ya, ini yang biasanya cepat rusak atau sama kayak rock presso, kalau sering dipakai ya rusak. Lalu kalau semi otomatis sebenarnya sama sih mesin kopi ini, hanya mesin kopi itu sebenarnya fungsinya sama kayak dispenser, hanya mengeluarkan air panas. Cuma sayangnya dispenser kan hanya 40-50 derajat Celcius. Sedangkan mesin kopi bisa sampai di atas 100 derajat Celcius sampai 200. Jadi kalau semi otomatis ini kita tekan start, nanti stopnya kita tekan lagi. Jadi manual. Kalau otomatis kita tekan start, nanti 30 mili dia mati sendiri. Nanti 60 mili dia mati sendiri. Itu namanya otomatis. Jadi kalau kita membuat sebagai barista, orderan itu kan banyak, ada cappuccino, ada milkshake, ada jus. Nah, kalau kita mesin kopinya semi otomatis ini ya nggak bisa kita tinggal kerjaan kita. Tapi kalau otomatis ini bisa kita tinggal setting aja 30 mili. Nanti keluar espressonya, kita sambil ngerjain orderan lainnya. Kalau kita nunggu timing ya, speed, customer menunggu kelamaan. Lalu kalau otomatis ini semi pro ya, kalau pro nya banyak sih sebenarnya. Tapi kalau otomatis ini standarisasi biasanya di franchise besar ya, di franchise karena mereka standar. Cuma kendalanya kalau kita kehabisan kopi atau airnya kurang panas ya itu cepat trouble, cepat rusak. Makanya kalau otomatis ini kebanyakan di kantor-kantor, tidak untuk jualan. Jadi kalau biasanya espresso yang dipakai barista itu otomatis seperti ini, volumetric. Kita tekan start, nanti mati sendiri. Lalu mesin espresso barista tadi saya bilang ori dan
semi pro, pro dan semi pro. Harus tahu. Jangan sampai kita nggak ngerti ya, sama kayak mobil, motor misalkan ini motor Matic, ini motor balap, mobil juga sama. Ini Ferrari, Lamborghini, ini Xenia, ini Sigra. Nah, jadi harus tahu. Ya Ferrari, Lamborghini udah tahu kecepatannya. Nah, kalau semi pro itu sudah di bawah 100, buat di bawah 2000, bahan plastik harga di bawah 30 juta, ya mungkin 2 juta, 3 juta. Makanya kalau beli mesin kopi semi pro yang harga 20 juta rugi, mending beli pro sekalian yang 30 ke atas. Bagus-bagus sekalian, murah-murah sekalian. Kalau harganya 2 juta, 3 juta, 5 juta, cari yang itu aja. Bisa 40 cup single boiler full blazon, yaitu water tank. Kalau mesin pro sudah di atas 100, buat di atas 2000. Nah, siapin listrik juga kalau mau beli mesin kopi ya, yang harganya yang wattnya 2000, paling enggak mesin kopi harga 2000, besarnya 2000 watt, wattnya paling enggak 4400. Kalau beli yang 3-4000 watt ya 8000 watt. Jadi intinya itu harus antisipasi lah, jangan sampai over beli mesin kopi wattnya 2000 watt ternyata 1300 wattnya kafe yang enggak, ya pasti jelek ya. Pasti inilah konsleting lah. Harga di atas 30 juta, kapasitas lebih 100 cup, single boiler, dan kebanyakan sudah SFS tank, double boiler, dan rotary. Dia sudah pakai sanyo ya, tinggal tarik airnya. Lalu dari segi digital analognya ya, digital termonya ada yang digital, ada yang touchscreen, dan ada yang analog. Saran apa? Sama aja sebenarnya termo itu, tidak ada ini karena ini dia. Yang penting itu boilernya aja. Nah, yang penting itu boiler mesin kopi. Jadi mesin kopi yang bagus itu gimana? Ya mesin kopi yang paling panas dan boilernya besar. Jangan sampai paling panas boilernya kecil. Ada single boiler, ada dua, ada yang single boiler murni, ada yang gas tank, ada double boiler. Bedanya apa? Jadi kalau single boiler kebanyakan di mesin oli, mesin KW atau semi pro. Jadi dia ini hanya bisa bergantian untuk ekstraksi dan floating karena satu tabung 2 selang. Jadi panasnya enggak stabil. Kadang espressonya panas, susunya enggak panas pas sudah nyampur ya, bukan pas floating. Kalau floating pasti panas. Biasanya di mesin semi pro. XX yang kebanyakan di mesin pro. Yang single grow. Jadi dia ini ada tabung di dalam tabung. Jadi untuk sistem ekstraksinya itu panas, lalu sistem floatingnya juga panas. Jadi dia itu bisa bersamaan seperti itu. Dan biasanya di mesin pro. Kalau double boiler ini banyak di mesin klasik pro, tapi yang klasik, bukan komersil. Kalau komersil kebanyakan ini. Nah, double boiler ini dia dua boiler untuk ekstraksi sendiri, untuk floating sendiri. Kenapa? Jadi dia lebih konsisten. Jadi espressonya panas, floating susunya panas. Sekarang ada juga gini, pas kita minum tuh kopinya dingin. Nah, itu karena dia single boiler. Pas kita minum ada kopinya panas. Nah, itu karena dia double boiler. Double boiler itu menjamin suhu itu stabil. Tapi kelemahannya apa? Nah, kelemahannya double boiler ini harga mahal. Kita beli mesin kopi 30 juta jadi 60 juta. Wattnya 2000 jadi 4000. Padahal satu boiler, satu grup. Kalau lagi ini kelemahannya apa? Ya tadi kelemahannya adalah pada suhu. Suhunya masih kurang stabil karena satu tabung. Kalau single boiler ini ya sering bocor biasanya boilernya. Karena apa? Soalnya sering dipakai bergantian sehingga boilernya sering bocor. Makanya semi pro itu gak awet. Paling 3 bulan, 4 bulan rusak. Paling cepat, paling lama setahun. Karena sering kita pakai floatingnya. Nanti ada cara mengatasi semi pro. Lalu jenis mesin espresso ada yang listrik, ada yang gas. Kita pakai yang listrik, jangan yang gas, karena yang gas ini berbahaya. Kadang kalau bocor bisa meledak. Lalu inilah boiler ya, gambarnya boiler dari atas ya. Jadi mesin kopi itu di dalamnya ada tangkinya ya, sama kayak Pertamini atau Pertalite mini. Dalamnya itu ada tangkinya. Jadi covernya itu mesin, dalamnya ada tangkinya. Tapi tangkinya kalau Pertamini kan bensin, kalau ini tangkinya adalah air panas. Dan di dalam tangki itu tadi ada water heater atau ada mesin pemanas. Kalau mesin pemanas semi pro kecil, kalau yang heater pro ini besar ya.
Jadi dia lebih tahan sampai 100 sampai 200. Ya anggap aja sama kayak dop. Jadi watt dop kita beli dop itu atau dop lampu itu 100 watt 200 watt. Kan lebih terang dibandingkan yang beli dop 5 watt atau yang sekitar 10 watt. Nah, lalu kalau kita beli mesin grup, bedanya apa? Ke menu. Jadi grupnya kalau banyak ya cepat. Kalau menu kita kopinya itu sedikit ya, 30%, non kopi 70%, ya beli single. Kalau menu kopi kita itu 50% kopi, 50% non kopi, beli double. Kalau menu kopi kita lebih banyak ya mungkin beli triple. Tapi kebanyakan ya double sama single sih, tergantung menu kopinya. Kalau banyak ya double, kalau 50-50 ya single, itu aja. Karena itu kecepatan. Jadi kalau mesin kopi bisa buat 2 espresso, kalau 2 grup ini bisa buat 4 espresso. Kalau triple ya bisa buat 6 espresso. Kalau 4 group ya multi group ya bisa buat 8 espresso dalam 1 menit. Nah, water tank itu ada rotary, dia pakai sanyo di mesin kopi itu menghisap aja, dan ada water tank. Jadi intinya di mesin kopi mini atau mesin kopi semi pro atau yang KW itu ada water tank, dan di dalamnya ada boiler di dalamnya itu. Masih ada boiler, tapi boilernya kecil, paling 200 ml, paling hanya untuk 4 espresso, 4 sampai 5 espresso. Sedangkan kalau di mesin kopi besar 100 cup dia bisa membuat 100 espresso tanpa perlu menuang air, tergantung galonnya ya. Ada juga yang sistem sudah pakai pipa kran PDAM, jadi dia ambil langsung dari air kran, jadi nggak perlu pakai galon. Cuma ya bahayanya itu tadi ya, kalau nggak PDAM-nya mati ya mati semua. Jangan pakai air sumur ya. Lalu bentuk mesin espresso yang dipakai komersial kebanyakan. Kalau non komersial buat kantor, kalau klasik mesin ini buat pajangan display atau buat klasik kafe ya. Tapi ya itu tadi ya, kelemahannya apa klasik mesin ini? Spare partnya mahal, kayak lagi Bali, Lama, Joko, dan lain-lain. Kalau non komersial ini kelemahannya apa? Kalau jarang dipakai ya rusak. Kalau komersial mesin ini kelemahannya apa? Sebenarnya ada kelemahan kelebihannya ini. Yang balik lagi ke spoilernya tadi, ya suhunya kurang stabil kalau single boiler. Kalau double boiler ya stabil tapi mahal, 2 kali harga lipat. Lalu untuk jenis termo ada yang termo untuk pemanas, ada termo untuk termo, dan PID termo untuk pengawasan stabilan alatnya stabilan dalamnya mesin. Lalu grinder, grinder sendiri ada 2, ada manual, ada mesin. Kalau manual yang seperti di atas ini ya, pakai mata pisau, biasanya untuk traveling atau show, jadi nggak ada listrik. Lalu grinder itu ada 2, semi pro dan pro. Kalau semi pro buat manual pro, karena mata pisaunya itu dia pakai mata pisaunya, jadi pakai semi push ya, push green. Jadi kurang halusnya kayak pasir. Tapi kalau pro kalibrasinya itu extra fine ya, sangat halus karena mata pisaunya sangat tajam. Nah, seperti saya jelaskan tadi, blade mata pisaunya ini basicnya blender bumbu. Jadi kalau nggak usah beli grinder, beli aja blender bumbu. Kalau maksudnya beli blender Philip kan pasti ada blender bumbu, itu bisa buat kopi, tapi agak lama ya, mungkin 5 menit sampai 10 menit baru halus. Kalau sebentar aja mungkin kasar. Lalu kalau conical burst itu untuk kelas pro, makanya ini 2 mata pisaunya, nanti masuk di tengah dan di samping, makanya halus kayak semen, kayak pasir, sangat halus. Kalau flat burst kayak grinder Vomex tadi ya, manual brew, dia halusnya kayak pasir. Oke, dari spesifikasi mesin espresso pastinya ada warmer tele, steam knob itu untuk tombol steam, steam wand untuk tombol tangkai floating ya, boiler wand itu untuk air panas, boiler knob itu untuk ujungnya air panas, control panel atau digital ini ya, tombolnya, lalu power, drip tray, thermo boiler di sini, termo boiler, termo pemanas air, dan termo mesin. Jadi air panas mendidih sama mesin itu beda. Rotary knob,
untuk mengambil air, lalu brewing knob, LED lampu, kalau sampingnya ada stop kontak. Tapi biasanya rotary knob sama brewing knob kalau dia mesin kopinya sudah volumetric otomatis ya kita tinggal tekan power, dia sudah langsung ngambil air sendiri ya. Tapi kalau mesin-mesin kopi espresso yang lama kayak Promax, VBM, dia masih tekan tombol baru dia mengangkat air. Kalau mesin kayak Simonelli, Conti itu sudah pakai tombol. Lalu espresso mesin semi pro ya. Semi pro ini warmer tray itu di atas, steam knob, steam wand, group head, control panel, lampu LED, power di belakang, water tank di dalam, drip tray. Nah, karena boilernya kecil, serumnya jangan sering dipakai, akan tidak jadi kerusakan mesinnya supaya nggak bocor boilernya ya. Makanya pakai French press manual atau teko listrik atau air dari teko biasa. Tapi jangan khawatir. Jadi intinya jangan dipakai floatingnya kalau mau awet 3 tahun, 4 tahun nggak beli mesin. Seperti itu. Jadi kita hanya ambil kopinya aja. Kalau ada kata mesin kecil gini pakai floating ya, semua franchise besar kayak Starbucks semua pakai mesin ini. Makanya kalau nggak mau ribet ya pakai yang ori atau pro. Tapi tenang aja masih ada mesin floating ya, ada mesin floating Wilhelm, BBM, ada mesin milk floating dan mesin milkshake. Jadi ini bisa membuat foam, buat krim. Air panas, susu panas di floating jadi susu panas di mixer jadi air susu panas dikocok jadi. Yang penting itu tadi susu biasa panas dipentalkan atau dipadatkan, diputer-puter. Ini perbandingannya semi pro dan pro ya, ini pro semi pro. Memang pro yang lebih lengkap ya. Ya sama kayak motor lah ya, motor sama sepeda. Kalau sepeda ya masih manual, motor ya lebih otomatis. Lalu mesin grinder pro hopper, kalibrasi panel ini dibuka apa enggak, stop, kalibrasi panel itu untuk ukurannya, stop hopper, ini namanya doser. Terus untuk pengini dosing, lalu power, portastan, stop kontak. Lalu untuk grinder kecil, manual brew, hopper, kalibrasi panel, stop hopper, power, stop kontak, dan nozzle. Ya, nozzle namanya. Jadi kalau dosing itu penampung bubuk, doser penampung bubuk. Kalau dosing itu kopi ke portafilter. Lalu kopi blend, jadi kita mau buat kopi. Yang pertama kopi blend kita siapkan, mau yang pahit, asam atau yang sedang. Jadi kalau pahit, kafenya itu banyak orang Asia atau orang Malaysia, orang Indonesia itu suka yang Arabic, itu kayak yang robusta lebih banyak ya, 70%, Arabica 30%. Jadi kalau saya buat 10 sendok, 7 sendok robusta, 3 sendok Arabica. Saya mix Arabicanya bisa pakai Aceh Gayo, pakai Sumatera, lalu robusta bisa pakai Dampet atau robusta Jawa di mix. Lalu kalau asam 70% Arabica lebih banyak, 30% robusta di mix. Orang Timur Tengah, orang Dubai, orang Afrika ya itu banyak di situ kafenya ya lebih suka asam. Lalu yang sedang orang Amerika dan Eropa jadi 50-50. Medium. Lebih sedang ya mencari aman ya yang sedang aja. Nah ini kalau kita cari beli kopi harus blend. House blend itu bukan merek ya, jenis. Arabica, Robusta, house blend. House blend itu campuran antara Arabica dan Robusta. Dan dalam mencampur sendiri itu memang ada yang pertama bagus saranin green bean ya, supaya adukannya rata. Karena kalau pas roast bean itu kadang itu pas keluar itu asamnya dulu atau pahitnya dulu. Lalu kalau ground itu jangan. Karena apa? Karena kopi itu mengandung gas. Kalau gasnya kita kocok, ya gasnya yang hilang. Lalu kalau kita masukkan ke dalam grinder, hopper, itu harus penuh hoppernya, nggak boleh kosong untuk grinder mesin. Oke, kita ke kalibrasi mesin ya. Pada intinya di mesin kopi itu kita harus tahu kita cari apa di mesin kopi, di modern brew sama manual brew kita cari apa. Kalau di modern brew kita itu pastinya punya mesin kopi. Lalu kita itu cari bubuk, cari air ya. Karena semua itu sudah tersaji pada portafilter kapasitas 58 mili 9 gram.
berarti kita pakai rasio 1:3, jadi 9 kali 3. Untuk americano 1:10, berarti 9 gram kopi 100 ml air. Oh, 9 kopi kali 10 berarti 90 ml air. Jadi tetap dipakai 30 ml tambah air panas ya. Atau 90 ml pakai 90 ml espresso ya. Nah, jadi otomatis air yang kita pakai adalah kalau 9 gram dikali 3 rasionya 27 ml espresso. Jadi kita nyari volume air. Kalau saya pakai 8 gram bisa 8 kali 3 berarti 24. Saya pakai 6 gram berarti 18 gram. Kalau saya pakai kopinya itu 12 gram, nah itu berarti bukan single espresso lagi. Bisa jadi 9 espresso, kita pakai double spoon atau double basket. Nah, kita pakai 12 gram, tapi untuk single espresso bisa 12 kali 3, jadi nanti espressonya 36 ml. Itu modern bro. Dan suhu air harus di atas 100 derajat, timernya 1 gram 1 detik. Berarti kalau 27 ml 27 detik. Treknya pouring. Nah, itu untuk mesin. Kalau manual brew nantinya itu alatnya dulu, lalu takaran air. Nah, jadi kita mau ambil air berapa? Nah, kita mau ambil air 225 ml. Berarti 225 ml rasionya 1:15. Karena rasio ini untuk manual brew itu bisa berubah-ubah, bisa 1:12, 1:13, terserah. Tapi basicnya 1:15 dulu biar nggak bingung. 22 ml dibagi 15 sama dengan 15 gram. Jadi ini rasio 1:15, 1 itu gram, 15 mili. Sama kayak ini 1 itu gram, 3 itu mili. Nah, kalau di manual itu nyari bubuk, kalau di mesin nyari air. Nah, nyari bubuk. Jadi dia itu airnya ditentukan, lalu ketemulah bubuk 15 gram. Kalau di mesin kebalikannya, bubuk dulu baru air. Nah, kalau di manual brew sendiri, suhu air kurang dari 100. Timer Satma dan jenis pouringnya nanti ada pouring, step by step, dan rollover. Nanti ada. Terus kita kalibrasi grinder ya. Usahakan kalau mesin kopi yang pro, itu grindernya harus sama ya. Grindernya harus pro juga. Nah, ini namanya kalibrasi grinder. Kalau tadi adalah kalibrasi mesin atau rasio atau ground size, green size. Nah, jadi ground size, green size. Nah, untuk green size sendiri, kalau mesinnya besar, ya grindernya harus besar. Dan ini juga grindernya, kalau kita setting 1 ya bubuknya, ternyata mesin kopinya nggak mau keluar airnya. Oke, kita setting 2, nomor 2. Ternyata airnya keluar sedikit. Oke, kita setting 3, airnya keluarnya banyak. Oke, kita ambil 2,5. Jadi kalau kita beli mesin apapun, itu harus dicocokkan dengan grindernya. Karena nggak semua grinder itu cocok dengan mesin. Karena kalau grindernya terlalu halus, mesin kopinya nggak keluar. Kalau terlalu kasar, kopinya keluar encer. Makanya kalau beli mesin harus sama. Semi pro ya pro. Kalau semi pro mesin kopinya grindernya semi pro. Lalu dari segi level bubuk, extra fan itu yang paling halus, kayak bedak kayak bubuk. Fan itu yang paling halus, ya halus saja, paling sangat halus, kayak pasir ya halusnya. Medium fan ini kayak kerikil halus. Medium halus sedang, lalu medium tidak halus tidak kasar, ini kerikil ya, kayak bakau. Medium coarse kayak bakau ya, kasar, agak kasar, dan kasar kayak kerikil. Lalu jenis portafilter ada yang double. Nah, ini untuk 2 pouring, untuk 2 shot gelas. Double espresso belum, bukan, tapi double shot. Lalu single untuk single espresso, bottomless. Ini untuk americano atau untuk minuman kopi encer ya, minuman kopi yang gak banyak, karena dia nggak perlu tekanan yang tinggi, intinya untuk mengalirkan kopi. Lalu diameter ada yang 5853. 58 kebanyakan di pro, kalau 53 kebanyakan di semi pro, atau 53 kebanyakan di manual brew, rock presso, flare dan lain-lain. Kalau 58 kebanyakan di semi kelas pro, kalau semi pro 53. Lalu ingat ada basket, portafilter, dan bottom spout.
Nah ini ya, jadi ini single ground. Single ground maksudnya apa? 10 gram kopi untuk 1 gelas. Kalau double ground, single ground untuk 2 shot. Jadi single basket, single kopi untuk double shot. Lalu ada single ground untuk double spot. Nah, double espresso. Nah, ini double ground, double shot. Jadi double espresso. Kalau single espresso itu 30 ml, espresso bubuknya sama 10 gram. Kalau double espresso 20 gram kopi, bubuknya airnya 20 ml. Airnya 30 ml sama. Jadi bubuknya bertambah. Pertama dosing. Jadi kita tentukan ampas kopi, bubuk kopi masuk ke porta. Lalu jenis dosing ada measure itu tanpa doser dan ada dosing doser itu pakai penampung, ada yang tanpa penampung. Lalu kita tamping, ada 2 teknik, ada smoother meratakan, ada tamping penekanan. Kenapa kok harus diratakan? Ya supaya kopinya itu nanti keluarnya itu jatuhnya itu rata, jadi tidak belang sebelah, sebelahnya kering, sebelahnya basah. Lalu kenapa harus ditekan? Ya supaya sarinya nanti pas pada proses penekanan barnya mesin espresso itu lebih meresap sampai ke dalam secara vertikal. Kalau meratakan ini secara horizontal supaya luarnya itu basah semua, kalau ini supaya dalamnya basah semua, makanya perlu penekanan. Lalu kita flashing itu bilas baik sebelum dan sudah mau ekstraksi atau floating itu wajib dibilas ya, supaya kopi itu nggak menempel atau membekas di dalam mesin kopi atau di dalam group head. Karena kalau kopi itu masih nempel di group head, dikhawatirkan nanti sering bocor. Jadi portafilternya akan ganti gasket. Jadi harus dibrastik atau di flashing, dibersihkan ya. Lalu kita masukkan porta ke dalam group head. Nah ini masukkannya dari kiri ke kanan ya. Kita ambil cari lubang telinganya yang bolong, baru kita masukkan porta, tarik ke kanan. Kanannya sejajar dengan kita, bukan kanan sekali. Lalu kita ekstraksi ya, kita ekstraksi single shot atau double shot ya. Ini memang untuk campuran atau untuk single varian atau multi mic varian. Dan ini untuk timernya sendiri memang 1 gram 1 detik. Jadi kita bisa stop. Karena kalau sudah full metric, jadi untuk mesin kayak kalibrasi gini itu karena mesinnya itu full metric sudah mati sendiri, makanya perlu kalibrasi. Nah, yang bisa kalibrasi itu siapa? Nah, yang bisa kalibrasi apakah mesin teknisinya? Tidak, tapi baristanya memberikan petunjuk teknis ke teknisinya. Mas saya minta espresso 30, mas saya minta espresso 28 mili, mas saya minta espresso 25 mili. Karena espresso 25 sampai 30 mili, semuanya benar. Karena yang nyeting untuk kalibrasi atau ground size-nya itu adalah bubuk, takaran bubuk adalah itu tadi. Bukan teknisnya, permintaan barista. Lalu jenis ekstraksi ada over, under, dan balance. Jadi kalau balance itu yang perfect ya. Jadi kopi sama kremanya nggak terlalu banyak, nggak terlalu tipis. Lalu untuk over itu kremanya tipis. Kalau untuk under kremanya tebal. Nah, seperti itu. Dan kalau mau kita tamping ya usahakan harus rata ya. Perfect dose, bukan over, jangan lebih, jangan kurang, atau jangan miring. Harus sejajar. Terus hasilnya dia hasilkan mesin kopi itu adalah balance. Jadi dia lebih ke sweet, manis, long finish. Jadi dia balance antara asid, bitter, dan sweet. Nah, saya bilang di mesin kopi, di kopi blend itu harus balance antara asid, bitter, dan sweet. Bagaimana kalau banyak asid Pak? Banyak ya, itu memang kembali lagi ke cara raciknya. Tapi di sini kita utamakan balance. Lalu kita bersihkan ya, di flashing, di polishing, di brushing stick dalamnya, lalu di cleaning kit ya untuk portanya dalamnya. Ini tadi urutannya. Terus yang pertama adalah kategori espresso base. Jadi semua sama espresso dikasih 30 ml. Jadi espresso dikasih 30 ml, 30 ml air jadi doppio. Jadi 60 ya. 30 ml espresso tambah 60, 90. 30 tambah 90 americano. 30 tambah 110 strong black, 30 tambah 150 red eye. Nah, ini
kopi hitam. Kalau di kita kan nggak kopi hitam, kita itu pakai bahasa isyarat. Nah, ini pakai bahasa isyarat. Mas kopi hitam kental, Mas kopi hitam encer, Mas kopi hitam gelas jumbo. Tapi kalau di Italia mereka sudah pakai istilah. Mas, Mister, I want americano, I want red I want espresso shot, double espresso. Nah, jadi intinya apa, di Italia sudah pakai istilah. Kalau di kita masih pakai bahasa isyarat, bahasa tangan juga bisa, atau bahasa tubuh. Jadi kopi hitam itu ada tergantung banyaknya air tadi. Lalu yang kedua adalah milk base. Nah, milk base ini basic kopi, milk coffee base ya, milk coffee base. Cuma ada 3 basicnya, cuma cappuccino, coffee latte, macchiato. Cappuccino itu kopi susu 1:1, coffee latte 1:2, macchiato 1:4. Sebenarnya ini basicnya, paling basic sebenarnya. Sebenarnya ada banyak sih kelas kopi ya. Tapi intinya yang kita ambil adalah sini, karena ini memakai bahasa istilah lagi ya. Jadi kalau kita kopi susu, Mas kopi susu sedang 1:1. Cappuccino Pak. Mas kopi susu banyak susu. Coffee latte Pak. Mas kopi susunya sedikit aja. Macchiato Pak. Nah, lalu selanjutnya adalah klasik kopi. Pengembangannya bagaimana Pak untuk coffee milk base? Ya, pengembangannya dikasih flavor, bisa dikasih sirup, dikasih powder, atau dikasih chip, tergantung hot atau es ya. Nah, kalau klasik kopi ini ibaratnya kita harus bisa bahasa Italia, bahasa Inggris. Intinya bahan itu tadi itu harus kita bahasa Italikan semua, bahasa Inggriskan semua. Contoh kayak es krim, avocado. Jadi kalau kopi hitam dikasih es krim namanya espresso avocado. Lalu es batu Conelo, espresso atau americano dikasih kopi ya dikasih es batu ya kopi Conelo. Nah, whipped cream namanya Conpana. Jadi espresso dikasih whipped cream ya namanya espresso Conpana. Klasik kopi nggak banyak kok ya, nggak sampai 100. Jadi kita harus paham aja tentang kopi-kopi yang tren zaman dulu ya, mulai dari avocado, Conpana, Conelo, lalu flat white, cafe bonbon, cafe calypso, lalu cafe daul ya. Itu harus tahu, ini kayak avocado. Jadi intinya bahan-bahan itu kita bahasa Italikan semua. Karena memang zaman sekarang itu orang lebih suka ke barat-baratan. Contoh seperti ini ya. Cappuccino es itu sebenarnya es kopi susu. Nah, saya jual es kopi susu 15.000. Saya jual es cappuccino es 40.000. Orang lebih milih cappuccino es. Kenapa? Karena ya lebih tren daripada es kopi susu. Maka ada nggak orang jualan es kopi susu harganya di atas 15? Nah, ada Pak. Ya, tapi kan nggak mungkin dia karena brandnya terkenal. Coba kalau yang biasa-biasa. Ya, karena namanya masih bahasa Indonesia es kopi susu. Coba kalau diganti cappuccino es, kita jual 25, 30 pasti masih laku. Strawberry cappuccino es kopi susu rasa strawberry. Nah, itu bahasanya. Makanya kalau kita membuat nama minuman mau ngangkat nilai jual tinggi itu namanya harus bahasa Inggris, bahasa Italia atau bahasa Eropa lainnya. Lalu signature ya strawberry vanilla cappuccino es kopi susu rasa strawberry dan vanilla. Jadi intinya seperti itu. Nah, jadi menu kopi itu ya hot sama ice. Kalau hot itu kebanyakan di stirring, diaduk sama di latte art. Ada yang original kayak espresso ya, bubuk kopi, lalu flavor ya dikasih sirup, lalu topping. Kalau es original flavor, cair pada chip, flavor juga sama, cair pada chip, topping. Jadi seperti itu. Nah, intinya kuncinya di modern brew itu kembali lagi ke mesin dan kembali lagi ke balance. Rasanya harus balance antara asid, bitter, sweet harus balance. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan ke kami.